Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili panitia mohon maaf, meja tadi ada tutupnya, ada taplaknya, tapi tersingkap angin karena belum ada minumannya. Lawang kainnya tipis, nggak ada sesuatunya, jadi ya ngelingkap kena angin. Mau tak tindihi salon kok ya ndak pantas gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah para jamaah, hari ini kita ditakdirkan Allah bisa hadir bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, dan taplaknya ditata lagi. Nah, itulah akibatnya kalau panitia pamer. Dah, terima kasih, semoga taplaknya nggak ngelingkap lagi. Nggih, nggih sampun, nggih matur suwun, nggih. Nggih. Ini panitia ya. Tadi di bawah sudah dikasih tahu nanti ada infak keliling. Di atas masih tidak terima lagi. Udah dikasih surat, masih diomongi. Dikira saya nggak bisa baca mungkin. Orang ceramah masih pembukaan sudah disuruh ngemis. Ya nantilah pertengahan, kasihan jamaahnya. Alhamdulillah kita diizinkan Allah hadir di majelis mulia ini dalam keadaan sehat. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah masih ada lagi napa mboten? Tasik, monggo diunggahne sedaya riyen. Mangke kula nembe mulai ngaji nih. Infaknya, kotaknya nanti dulu, nggih. Kita ngaji dulu. Tolong panitia kotaknya jangan dikeluarkan dulu. Nakut-nakuti jamaah. Udah ya, udah bisa dimulai. Udah, tolong panitianya semuanya tertib dan dikondisikan. Ya, yang sebelah kanan panggung mohon duduk semua ya. Terutama yang di dekat panggung. Mohon kesadarannya karena ibu-ibu yang di belakang itu pengen ngelihat wajah aku, bukan pengen ngelihat gegernya kamu. Tolong kesadarannya. Kalau jamaahnya masih rame, belum terkondisikan, saya mohon maaf, ngajinya belum bisa dimulai. Juga mohon kesadarannya kepada saudara-saudara kita pedagang asongan, tanpa mengurangi rasa hormat kita selama ngaji berlangsung, mohon dengan sangat jualannya di samping-samping saja. Jangan seliweran di antara para jamaah biar nggak ganggu yang lagi ngaji. Ya, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita pedagang-pedagang, selama ngaji berlangsung tolong tidak seliweran di antara para jamaah
itu nanti jenengan tetap ganggu. Bisa jadi jenengan nginjak tangannya jamaah, ngelangkai kepalanya. Oke? Jamaahnya saja yang mau beli ngalai keluar, supaya saudara kita yang berdagang ndak seliweran di tengah-tengah jamaah. Oke, mohon maaf, ini soalnya lagi viral. Boleh jadi nanti omongan saya juga digoreng. Oh, Anwar Zahid kejam kalau sama jamaah. Kejam sama pedagang. Orang cari nafkah kok nggak boleh. Coba misalnya ada guru ngajar di kelas, terus di depannya ada orang yang seliwer, kira-kira gurunya bisa ngajar apa enggak? Ya enggak bisa, sama saya juga manusia. Jadi insya Allah jamaahnya juga merasa terganggu kalau pedagangnya terlalu seliwer terus. Nggih napa mboten? Nah, biar sama-sama baik, jadi kita saling mengerti lah. Jadi kalau waktu ada ceramah terus pedagang seliwer di tengah jamaah, lah itu ya kurang bagus. Ya, siapapun yang ceramah pasti akan merasa terganggu. Nah, hari-hari ini nggak berani negur karena takut viral. Tuh, kan sekarang pedagang lagi naik daun gitu. Sampai penjual es itu kalau ada yang ceramah sekarang malah caper-caper banyaknya. Supaya diborong, syukur-syukur diberangkatkan umroh. Kan gitu. Jadi harus sama-sama menyadari. Ngaten. Kalau saya dari dulu udah seperti ini, silahkan dicari video-video saya. Udah dari dulu udah seperti ini. Gaya ceramah saya mulai tahun berapa saya masih jemburis itu. Dan sampai sekarang pun tetap jemburis. Itu ya udah seperti ini gaya ceramahnya. Jadi mohon pengertiannya, Oke, kita mulai ngajinya, nyun pangapunten. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini dikaruniai Allah nikmat berupa sehat. Yakin yang di sini orang-orang sehat. Buktinya bisa hadir di tempat ini dengan berjalan sendiri-sendiri. Nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut ambulan, nggak ada yang dipikul. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat, makanya diistilahkan dengan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai melakukan ibadah, sehat yang digunakan untuk menjalankan kebaikan. Itu sehat wal afiat. Sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena ada loh orang yang sehat tapi tidak afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Malah setahu saya pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku maksiat itu ya orang-orang yang badannya sehat. 99,9% pelaku kejahatan, pelaku maksiat itu orang-orang yang badannya sehat kok. Coba yang suka nyuri, yang suka nyolong, yang suka nyopet, jambret, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka mabuk,
Itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka rasan-rasan, yang suka gambleh, yang suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang kok. Saya tahu hari ini orangnya pakai jilbab warna pink. Badannya sehat, tapi suka ngomeli suami, suka ngerasani tetangga. Itu berarti sehat yang tidak afiat. Jilbabnya pink dan sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Nah, kipasnya diselehke. Nah itu orangnya malah ganti keplok-keplok. Yang suka gegeran, yang suka ndak rukun sama tetangga, berantem, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Itu sehat yang tidak afiat. Nah alhamdulillah kita dikaruniai tubuh sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Itu sehat wal afiat. Sehat mau mendekat kepada Allah, sehat mau melaksanakan sholat, sehat mau berangkat ngaji, mau bersolawat, mau berzikir, mau bersedekah. Ini luar biasa, tidak gampang orang sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah biasa, lumrah, wajar. Emang dia lagi sakit, mau berdoa, mau berzikir, mendekat kepada Allah, pantas. Dikasih sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau lagi sehat, lambene ndremimil, ngunek-ngunek ke wong. Wonten apa mboten? Iki wonge kudunge coklat. Wajar, emang lagi sakit, dia lagi butuh sama Allah, dia mau mendekat, dia mau doa, dia mau zikir. Lah kita ini loh nggak sakit tapi mau mendekat kepada Allah. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat kepada Allah, udah sakit masih berbuat maksiat. Itu parah ya. Wong sakit sik ning nggon karaoke, ajep. Parah itu. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa ibadah dengan istiqomah, dan semoga kita selalu dikaruniai sehat wal afiat. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dengan benar, karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah saja, tapi juga merupakan ujian bagi kita. Kita dikasih nikmat itu sesungguhnya kita dikasih ujian sama Allah. Coba masyarakat Sondong Karangbenda, Sodong, saya itu udah pernah loh nginep di sini 2 kali apa 3 kali gitu. Sekarang kaget tadi malam saya, loh kok di sini lagi aku. Masyarakat Sodong Karangbenda dikasih nikmat sama Allah itu sebenarnya diuji. Coba tak kasih nikmat jadinya kayak apa? Makin baik apa makin rusak? Kalau makin baik ditambahi nikmatnya sama Allah, terus ditambah. Tapi kalau malah rusak, di stop nikmatnya sama Allah. Kayak gini loh, ibu misalnya punya anak kecil, kemudian ibu bikinkan kue, begitu kuenya
Jadi dikasihkan ke anak, kok anaknya seneng, nampak syukur, terima kasih, matur suwun, cocok. Itu kalau kuenya habis pasti dibikinkan lagi sama ibu, pasti dikasih lagi. Nggih napa nggih? Sama, Allah kasih nikmat ke masyarakat Karangbenda, kok orangnya seneng, syukur, cocok, pasti dikasih lagi sama Allah, kasih lagi. Tapi ibu bikinkan kue ke anak, begitu jadi dikasihkan ke anak, anaknya ngerasa nggak cocok, terus kuenya dibuang, nggak mungkin dikasih lagi. Ibu dikasih nikmat sama Allah, kok ngerasa nggak cocok, nggak puas, di stop sama Allah. Makanya kalau dapat nikmat, nggak usah dilihat jumlahnya, nggak usah dilihat nominalnya, udah terima kasih ya Allah, alhamdulillah, saya seneng ya Allah, ini cocok, mesti ditambah, asal bilang cocok. Ngoten Bu nggih? Udah, ibu ngapunten, ibu dapat suami yang sekarang ini cocok apa enggak Bu? Nah, sip. Kalau udah cocok ya udah, jangan diem Bu, diomong. Ya, cocok. Nyonge seneng ya. Cocok, mesti ditambah. Mesti ditambah. Tapi kalau ibu bilangnya, gak cocok, malah loro kabeh, sakit semua, stop gitu loh. Nggih? Nggih? Jadi nikmat itu bukan hanya kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi juga bentuk ujian dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, termasuk misalnya kok memenangi pilkada, itu beliau mengatakan, hadza mim fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang bersyukur atau malah kufur? Terpilih menjadi bupati itu juga ujian. Ujian. Semakin baik apa malah rusak? Kalau semakin baik, insya Allah terus dibimbing sama Allah, dijadikan kebaikan sama Allah. Tapi kalau makin rusak, awas. Dulu masih wakil bupati baik, begitu jadi bupati kok malah rusak. Tunggu kehancurannya. Oh no. Ini kan peringatan, mumpung belum dilantik. Siapa tahu mengundurkan diri. Lo ngono lo. Halo? Halo? Loh, nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Kalau disyukuri makin baik, kalau dikufuri jadi rusak. Ini artinya la in syakartum la azidannakum. Kalau kau dikasih nikmat kok bersyukur, ditambah dan terus ditambah sama Allah, makin nikmat, makin menyenangkan, makin membahagiakan dan menjadi kebaikan, namanya barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian diberi nikmat tapi kalian kufur, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Para jamaah, nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapi, disyukuri atau dikufuri.
Kalau disyukuri jadi barokah, tapi kalau dikufuri berubah jadi musibah. Maka hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang coba masyarakat Karangbenda pengen hidupnya dapat musibah apa pengen barokah? Harus pandai bersyukur. Selama ini Karangbenda ini masyarakatnya lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Coba dibuktikan hidupnya masyarakat Karangbenda lebih banyak mana? Nerimo atau ngersulo? Lebih banyak syukur nikmat apa sambat? Lebih banyak taat apa maksiat? Lebih banyak poso apa dosa? Lebih banyak zikiran apa rasan-rasan? Coba duit sampean yang sekarang sampean punya itu menurut sampean sudah cukup apa masih kurang? Kurang piro ngomong. Lah itu namanya syukur apa kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak bahagia. Ya salah kita sendiri, nggak pandai bersyukur. Padahal semua kita pengen bahagia, betul? Siapa yang pengen menderita? Nggak ada. Semua pengen bahagia. Makanya kalau azan dikumandangkan itu ada hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Ngapunten, di sini azannya masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh masih nggih? Masih. Siapa tahu semua mahal, harganya mahal terus azannya dirubah. Tetap pakai hayya 'alal falah. Itu artinya ajakan untuk bahagia. Dan bahagia itu wajib. Kenapa? Orang itu harus baik. Orang baik itu orang yang hidupnya bahagia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Berarti bisa membahagiakan banyak orang. Memberi manfaat itu berarti membahagiakan. Orang yang baik itu orang yang bisa membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Dan yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, betul? Ya. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah kalau orang nggak punya duit kayak yang sekarang lagi ndoprok dan kipas-kipas itu, nah orangnya ketawa. Lah yang nggak mungkin bisa bagi-bagi duit. Wong dia nggak punya duit, nggak mungkin bisa bagi-bagi. Malah senengane jagakno entuk ndum-nduman. Orang susah itu bisanya ya nyusahin orang. Loh, orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah ki isone nyusahke wong. Sampean kalau ndak percaya, sampean duduk di samping orang yang lagi susah, pasti katut susah sampean. Nemen yo, karena dia cuma ngeluh, sambat, curhat, sambat, ngersulo, curhat, melu susah sampean. Makanya Pak Kapolsek emoh jejer wong melarat. Orang susah itu hidupnya ya nyusahin orang.
Padahal siapa yang nyusahin orang lain, alamat hidupnya bakal dibikin susah sama Allah. Maka jangan biasakan. Kok amin nih loh. Wong nang uripe nyusahno wong ae. Alamat arep digawe susah uripe karo Gusti Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka menghina orang lain, hidupnya akan dibikin hina sama Allah. Siapa yang suka merendahkan orang lain, hidupnya akan dibikin rendah sama Allah. Nah sebaliknya, siapa yang suka menghormati orang lain, ya dia akan dibikin terhormat sama Allah. Siapa yang senang memuliakan orang lain, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia sama Allah. Makanya saya kalau ngaji, maaf sampean tak ajak guyon, ketawa, ketiwi, humor, biar sampean bahagia. Karena saya pengen dibahagiakan sama Allah. Saya harus membahagiakan banyak orang. Makanya kalau ngaji bareng saya kayak gini, yakin nggak lupa kalau nggak inget kalau kreditannya belum lunas. Itu kan masih banyak kreditan itu ketoro. Wajahnya wajah mengandung kreditan. Tapi kalau lagi kayak gini kan nggak inget. Lali, bupati terpilih pun lupa kalau hutangnya belum lunas. Loh dikira beliau nggak punya utang, modal kemarin utangan kabeh. Makanya banyak-banyak hadir di majelis pengajian untuk menghindar dari tagihan hutang. Pokoknya kalau mau ditagih hutang ya nyari majelis pengajian. Nggak ada orang nagih hutang di pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah Bapak Ibu, kalau pengen bahagia ya harus usaha, jangan berdiam diri. Pengen bahagia kok diam berpangku tangan mengharap keajaiban turun dari langit. Harus usaha. Kenapa harus usaha? Agar kebahagiaan itu sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri daripada karya orang lain. Gitu Bapak Ibu. Allah bisa saja bikin sampeyan bahagia tanpa harus usaha. Tapi sampeyan tetap diperintah usaha supaya bahagianya sempurna. Halo? Coba Bapak Ibu diem kayak gini, tahu-tahu dikasih makanan tinggal ngemplok, ya mungkin enak, tapi lebih enak lagi kalau pakai makanan itu hasil karya ibu-ibu sendiri, hasil kerja keras ibu-ibu sendiri, akan jauh lebih nikmat. Mulai cari duit, belanja, masak, itu nikmatnya luar biasa. Belum mateng aja udah dicicipin terus. Betul? Betul? Iya. Saya misalnya datang ke sini nggak ngapa-ngapain, terus sama panitia dikasih duit gebokan, dikasih makanan, terus berkatan, mobil saya penuh, terus saya disuruh pulang. Ya kayak orang gila saya. Nggak nikmat itu saya harus petentengan kerja dulu, ceramah dulu, baru nanti dapat sesuatu gitu. Coba maaf ibu-ibu bapak-bapak pilih mana? Nggak ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Ayo pilih mana? Ayo pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapain-ngapainnya. Loh, ya nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, bingung sampean. Loh kok moro-moro duwe anak padahal nggak ngapa-ngapain, bingung. Ya lebih enak ngapa-ngapain dulu terus dibolan baleni, diulang-ulang.
Ya pertentangan perengkosan baru punya anak. Lo sampean misalnya di dunia ini nggak ngapa-ngapain langsung dimasukkan ke surga, dapat kenikmatan surga macam-macam, itu nggak sempurna kenikmatannya. Makanya sekarang sampean disuruh ngapa-ngapain, disuruh sholat capek, Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik, endut-endut gobek-gobek, kewek-kewek, cerai kalau Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik, endut-endut gobek-gobek, kewek-kewek. Ya itu nanti biar di akhirat, kalau nanti sampeyan ke surga itu kalau jadi loh ya, ya potongannya orang sido gitu, itu merasakan kenikmatan benar-benar sempurna. Sekarang berpayah-payah dulu, bercapek-capek dulu. Di saat orang lagi tidur nyenyak, bangun, Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik, endut-endut gobek-gobek, kewek-kewek. Yang lain makan minum, sampean harus ngapa-ngapain, capek dulu puasa seminggu 7 hari, potong 2 harinya untuk puasa, hari Senin sama hari Kamis. Kalau nggak kuat boleh dibagi, bapak yang Senin, ibu yang Kamis. Jadi tiap hari Senin bapak nyenen, tiap hari Kamis ibu ngemis. Ya kayak gini, ibu-ibu kan bercapek-capek, berpanas-panas, ngaji, agar sesuatu yang didapat nanti nikmatnya sempurna. Ibu rela duduk berdesak-desakan, mampu kelek kecut, kayak nyonge yang tidak mandi. Ayo coba, gitu, supaya mendapatkan kenikmatan sempurna. Aku tadi kan udah ngomong jangan riwa-riwi, ya itu akibatnya orang yang riwa-riwi. Dilanjut gak ini? Oke, Bapak Ibu para jamaah, nikmat itu nggak harus enak, tapi nikmat itu membahagiakan meskipun sakit. Mbok gak direken aku. Nikmat itu nggak harus enak, tapi nikmat itu membahagiakan meskipun sakit. Terasa nikmat. Nikmat sama enak itu beda loh, beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Lah gak ngerti, ini guys gak ngerti. Dah kasih pertanyaan aja, tolong dijawab ya. Kalau jawabnya kenceng, semangat, insya Allah saya ngajinya lama, karena jamaahnya semangat. Tapi kalau jawabnya males-malesan, ya sebentar aja, pindah, geser Purworejo. Ndak ngurus wong Karang Benda. Ayo, untuk membuktikan bahwa nikmat sama enak itu beda. Coba, makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah, lebih enak mana? Nah, jawabnya mesti tengah sawah, soalnya sampean ndak pernah ke restoran mewah. Wong ranti duit. Jawabannya kompak, enak tengah sawah. Pancene ra tau ning restoran mewah. Padahal itu jawaban yang salah. Jelas lebih enak makan di restoran mewah. Enaknya loh, lebih enak makan di restoran mewah. Menunya lebih lengkap, bumbunya lebih spesial, lebih higienis, komplit, harganya juga lebih mahal, enak. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan yang di tengah sawah. Ya betul loh, potonganmu ra tau ning restoran mewah. Ayo ngene iki nang diviralno pelecehan ngono. Melecehkan orang miskin ngono. Ngece, merendahkan. Lah terus wong ceramahi dikon piye terusan. Terus saudara-saudara sekalian rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an kon ngono terus. Ya potonganmu ra ngira teko no kene. Nggih napa mboten? Nah, kita ngajinya sama masyarakat awam kok. Gitu loh. Ya harus bijaksana kalau nanti ada bikin aturan. Tuh. Loh nanti yang diizinkan ceramah hanya yang petentengan terus kuwi. Sing model Allahu Akbar ngono kuwi. Jangan lupa loh ya, ada yang pengen bugot macem-macem, pengen mengganti Pancasila macem-macem, itu harus dipertimbangkan juga Pak Kapolsek. Jangan lupa. Bahkan kalau udah berurusan dengan politik, hati-hati. Zaman kok mau menengi kaya wong serius ono modelmu. Oh mirengaken ya wes. Loh, kalau bicara enak, jelas enak yang di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Makan di tengah sawah nggak mikir utang. Walaupun capek, kotor, campur lemah, tapi ditungguin bojo. Nikmat, nggak ada lauknya loh. Makannya cuma nasi sama sambal kecap, tok itu loh, plus sate. Ya sekali-kali toh wong entuk ndum-nduman daging korban no. Loh, itu nikmatnya luar biasa loh, gak mikir utang, cuma nasi sama sambel entek-entekan, turah sambele tambah nasi turah nasi tambah sambele, turah sambele tambah nasi sambel habis nasinya kok masih, ya ciduke linet teko ngisor, campur uget-uget nikmatnya ndak karuan. Dikampleng wong lho ora krasa, ndak mikir utang. Lah yang di restoran mewah kalau utangnya oke, gayane tok dadi camat. Padahal utangnya akeh. Itu di restoran mewah kadang-kadang nggak nikmat. Baru dapat 2 sendok beliau telan, sendokan ketiga keselek karena Pak Camat denger dari belakang ada orang batuk, suaranya persis wong sing diutangi. Keselek. Gitu loh. Oh ngenyek Camat, ayo nang viral no Pak Camat. Halo, coba lagi pertanyaan, ngapunten, tidur di spring bed sama tidur di pring kriet, enak mana? Nah, saiki iso jawab, wis roh rumuse kok. Nek gak iso jawab ya on tenanan. Udah tahu rumusnya. Kalau bicara enak ya enak yang di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat ya di pring kriet dari bambu itu. Mau tidur gegere kecepet galar, kecantol paku. Tapi mimpinya mimpi rekreasi, wisata di tempat-tempat yang indah. Lah nikmat. Lah yang tidurnya di spring bed mentul-mentul mendut-mendut, mimpinya mimpi kelelep, tenggelam, kecelakaan, mimpi jatuh, loro, apa dibergi gendruwo, loro, gitu loh. Halo. Jadi nikmat itu kadang-kadang sakit. Maaf dijawab lagi, dicubit, dicewet, dicubit, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi terasa nikmat. Sakitnya sakit, tapi rasanya nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mbok nganti siwel lho ora diobati kok malah dibeset diambak-ambake nggo kenang-kenangan. Pamerke kancane, "Mbak, iki lho Mbak, dicubit Abah Anza." Ngono. Lah nek sing nyubit Pak Kapolsek ya sakit beneran. Gitu loh. Halo? Paham?
Udah gini. Ibu tadi nyampe sini jam berapa? Jam 6. Allah ya karim. Sekarang udah jam 11 lewat, udah setengah 12. Berarti ibu di sini udah 5 jam setengah. Capek napa mboten? Kalau bilang mboten bohong. Oh enggak capek kok nek lungguh wis sila sembujung metengkring mereng nengen mereng ngiwa gegere diongkek-ongkek. Capek. Kalau ibu bilang nggak capek bohong. Tapi walaupun capek ibu seneng ngerasa nikmat. Kenapa? Karena ibu bisa jumpa sama idola. Makasih. Aku ceramah bisa bertahan sampai hari ini juga karena kamu sayang. Walaupun banyak penceramah-penceramah baru bermunculan, ternyata kamu nggak berpaling ke lain hati. Aku kalau tahu kayak gini tuh makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Loh, tanpa jenengan saya bukan siapa-siapa. Betul. Makanya makasih semuanya. Nah iyalah, jujur sih. Ya Allah ya Karim, I love you. Itu loh. Udah tak kasih contoh lagi. Kalau nikmat itu nggak harus enak. Nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi terasa nikmat. Ibu maaf, hamil, bahasa Inggrisnya the meteng, itu capek apa capek Bu? Ya capek, ya payah, ya sakit. Baru hamil muda aja udah muntah-muntah nggak keluar apa-apanya loh, kering itu. Apalagi kalau hamilnya makin gede makin berat. Capek ini. Capek. Tapi ibu ngerasa nikmat kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai. Betul Bu? Betul. Orang tengah malam lagi tidur, bayi yang dikandung itu nendang-nendang perut, deyel nyunjek sakit, tapi ibu ngerasa nikmat. Buktinya kadang suami lagi tidur aja dibangunin, bayi ini nendang deyel ya bangun tangi ya kilo proyek garapane sampeyan ya polae ya nikmat gitu loh. Lah kita semua pengen bahagia dunia hingga ke surga. Lah nanti diantara jalannya ya lewat masjid, maksud saya begitu. Waduh, makanya iya masih lama ya. Makanya kita diajari doa yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Orang sering bilang sebagai doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari siksa neraka. Atau bisa diartikan, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan itu aku bisa mendapatkan kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan itu aku terselamatkan dari siksa neraka. Ini pelajaran Bapak Ibu para jamaah. Kalau kita teliti asbabun nuzulnya ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini, kalau Bapak Ibu mau memperhatikan, tapi nek potong kamu rangiro ngopo kok nyinauni asbabun nuzul bareng wis ora bakal mau ngaji ora cetha. Wis pokoknya tak
kasih tahu, tak aturi matenge ngoten mawon nggih. Makanya enak kayak sampeyan ngaji terima jadi, terima mateng, tinggal nerima mengamalkan. Nah ini yang ceramah yang nyampaikan ini, oh nyarinya lama loh Bu. Di pesantren itu belasan tahun ngaji tirakat riyadhah susah. Jadi sampeyan ki padha karo mburuh ke kula. Lah kula sing petentengan leh goleki. Sampeyan mengkari ngrungokke wis mateng lho penake ngono. Ngono. Wah aku leh petentengan suwe. Makanya nanti kalau ternyata di akhirat kok Pak Camat, Pak Kapolsek surganya lebih bagus daripada saya, tak protes malaikat. Loh, wong kene gak tau ngerti helikopter kok. Pokoknya sing dangak-dangak ngingeti helikopter, muga-muga tengkengen. Udah kok. Ono. Lanjut. Oke. Ini kan dulu begini ceritanya. Ayat ini teguran dari Allah. Sekaligus Allah meluruskan apa sayang? Ini yang sebelah sini tuh Masya Allah kelihatan kalau udah lama memendam rindu sama aku. Omah mundi engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Gini ya, dulu banyak orang yang kalau pergi haji dan umroh di sana itu kalau berdoa yang diminta hanya urusan dunia saja. Dan sampai sekarang orang pergi haji, orang pergi umroh itu kebanyakan kalau di sana di Mekah, di Madinah berdoanya minta urusan akhirat apa urusan dunia. Kebanyakan urusan dunia, akhiratnya sedikit. Maka jangan kaget kalau ada orang yang mau nyalon jadi entah apa gitu terus berangkat umroh dulu, berdoa di sana. Jadi umrohnya itu karena pengen jadi bupati. Umrohnya karena pengen jadi gubernur, umrohnya karena pengen jadi anggota dewan. Loh, jadi memang kebanyakan gitu. Coba kalau nggak percaya, yang sudah pernah umroh, udah pernah haji, kalau mau jujur, diinget-inget, selama haji, selama umroh di sana, kalau berdoa meminta kepada Allah, itu lebih banyak minta urusan akhirat apa minta urusan dunia? Udah, sampean yang belum pernah haji, belum pernah umroh, mudah-mudahan diizinkan Allah untuk bisa umroh minimal. Syukur-syukur haji. Dah gini ya, biasanya kalau ada keluarga atau tetangga yang mau berangkat haji, berangkat umroh, sampean kan suka nitip doa. Iya kuwi penggaweanmu. Mbak sampean, Mbak Rika arep umroh, nyonge titip doa ya Mbak ya. Itu biasanya yang Rika titipkan itu doa urusan akhirat apa urusan dunia? Pret, kalau akhirat gak percaya. Sing akeh ya urusan donya. Mbak sampean arep umroh ning kono ku dongane mandi Mbak, aku titip Mbak sampean dongakno ya Mbak ya, muga-muga daganganku laris. Muga-muga anakku sing iki lho Mbak daftar pegawai negeri muga-muga keterima. Urusan donya sing akeh. Saya belum pernah dengar kok ada orang pesen ya titip doa ke tetangganya yang mau pergi haji, Mbak sampean meh berangkat umroh Mbak, aku titip donga Mbak ya, muga-muga penyakitku ki lho Mbak sing lambeku lecek, suka ngomelin suami, suka ngerasani orang, hatiku suka hasut, suka iri kalau ada tetangga bangun rumah, tetangga beli mobil, hatiku iri, mudah-mudahan sembuh ya Mbak, dongake Mbak ya. Ndak ada. Kebanyakan yang diminta urusan dunia, maka ditegur sama Allah, diluruskan sama Allah, jangan gitu kalau berdoa. Berdoa itu yang lengkap, yang sempurna. Mintalah kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat.
Maka sampean kalau berdoa jangan minta apa yang sampean inginkan, tapi mintalah kebaikan. Karena kalau sampean minta yang sampean inginkan, boleh jadi dikasih sama Allah, tapi nggak jadi kebaikan. Beda dengan ketika sampean berdoa minta kebaikan, dikasih apapun jadinya kebaikan. Faham? Sampean pengen mobil, ya Allah, aku minta mobil ya Allah, aku pengen mobil ya Allah, biar tidak terhina ya Allah. Masa tetanggaku udah bisa beli mobil, aku belum sih? Aku minta mobil ya Allah, dikasih sama Allah, tapi ternyata itu mobil nggak jadi kebaikan. Dulu waktu belum punya mobil, rajin datang ke pengajian. Begitu udah punya mobil, ada pengajian nggak pernah datang, sukanya healing, jalan-jalan. Itu kan berarti mobilnya nggak jadi kebaikan. Dulu sebelum punya mobil, rajin sholat jamaah ke masjid. Begitu punya mobil nggak pernah sholat jamaah ke masjid. Itu kalau yang diminta, yang diinginkan, maka Allah ngasih sampeyan itu kebaikan. Sehingga sampean nggak dikasih mobil, sampeyan berdoa minta jadi orang kaya, tapi sama Allah sampeyan nggak dijadikan kaya. Buktinya miskinnya sampeyan awet mulai dulu sampai sekarang. Kenapa? Ya karena menurut Allah yang terbaik buat sampean itu ya miskin. Soalnya nanti kalau sampean kaya mesti sombong sampean. Wong sampean belum kaya aja udah suka pamer. Wong gelange telu nek kipasan ora rampung-rampung, kerimping, kerimping, kerimping. Apalagi nanti kalau kaya mesti malah dicentit, ditanya mau kemana Bu, melengos, nggak level gitu. Daripada nanti sampean kaya tapi jadinya keburukan, mencelakakan, maka sampean disayang sama Allah, dibikin miskin. Gini loh Bu, banyak orang yang tampilannya di dunia ini menderita, tapi sesungguhnya dia akan dibahagiakan sama Allah. Banyak orang yang tampilannya di dunia ini bahagia, tapi sesungguhnya dia akan dibikin menderita sama Allah. Gak percaya? Woi, di dunia ini tampilannya sepertinya bahagia, dia punya jabatan, mobilnya mewah, duitnya banyak, dia dihormati, sepertinya tampilannya bahagia, padahal sesungguhnya akan disengsarakan sama Allah. Ada orang yang tampilannya di dunia itu, ya Allah, menderita banget, udah miskin, rumahnya jelek, maaf-maaf, kendaraan juga ndak punya, pokoknya kalau ada acara apa-apa nggak pernah duduk kursi, wendoprok, ngelesot-ngelesot, tapi sesungguhnya akan dibahagiakan sama Allah. Loh, contoh Bu, ada orang itu dinaikin mobil mewah Bu, mobilnya bagus, sopirnya profesional, canggih, bahkan dia dikawal dengan pengawalan ketat, sepertinya dia orang terhormat, padahal dia mau dibawa ke penjara. Lah koruptor kan, tahanan KPK ditumpahno mobil apik kae, sopire canggih, pengawalan ketat, sepertinya orang terhormat, padahal itu mau dimasukkan penjara. Jangan heran orang di dunia kaya, duitnya banyak, tanahnya luas, rumahnya bagus, mobilnya mewah-mewah, padahal itu mau dimasukkan neraka sama Allah. Yang duduk di kursi diluk kabeh. Sama ndak usah iri sama yang duduk di kursi empuk itu, tampilannya kayak mulia, terhormat, boleh jadi itu rencananya mau dimasukkan, bukan saya ya yang ngomong ya. Loh, ada loh orang dinaikkan becak, kayak becaknya udah tua, karaten, kriet, hujan deres ditutupi plastik gitu. Padahal dia mau diajak ke restoran, makan enak,
yang dinaikkan mobil mau dimasukkan penjara, yang dinaikkan becak mau ke restoran. Itu loh Bu. Halo? Ini maaf ya, maaf Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, mohon izin, ini untuk menghibur yang miskin-miskin itu. Jadi loh, saya itu kalau ngaji di mana-mana saya selalu membela orang miskin. Coba dengerin toh ceramah-ceramah saya. Paling yang tak kritiki ya pejabat-pejabat yang nggak bener. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat. Tapi saya ngeritiknya pakai aturan saya. Aturan, nggak langsung camat kafir, nggak gitu. Aku paling ya tak kritik kayak tadi lah. Kalau nggak hati-hati ya neraka. Itu. Loh sama kayak penceramah ini dipikir langsung surga. Segini banyak ini yang paling susah masuk surga, yang paling banyak ngomongnya. Sopo ya? Loh, karena banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya neraka. Makanya saya sering sampaikan, kiai disuruh ceramah, dikasih amplop, itu bukan transportasi, bukan bisyarah, bukan sangu, itu uang kompensasi masuk neraka. Itu makanya kalau dikit ya nanggung. Sudah berani masuk neraka dapat kompensasi dikit ya nanggung. Gitu loh. Ya Allah. Maka berdoa itu minta kebaikan. Dikasih apapun jadinya kebaikan, gitu loh. Dikasih kaya jadi kebaikan, dikasih miskin jadi kebaikan, menang pilkada jadi kebaikan, kalah pun jadi kebaikan. Allah semua yang ngatur, gitu loh. Ya mantuk-mantuk wong menang, coba kalah. Nggak bisa nerima kalau kalah, paling yo gitu ya Bu ya. Nah terus berdoa itu yang menghimpun, kayak doa sapu jagat tadi loh. Ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia. Apa itu? Apapun urusan dunia aku minta kebaikan, semuanya jadi kebaikan, gitu loh. Nggak usah terlalu detail dirinci. Ya Allah minta rumah, minta mobil, minta tanah, minta duit. Allah kok didikte. Ya Allah berikan pula kepadaku di akhirat kebaikan. Apa? Apapun yang menyangkut urusan akhirat semua aku minta kebaikan. Katut kabeh, ndak usah rinci-rinci Mas. Ono wong donga kok pengen bojo ya, ono bocah nom-nom pemuda itu pengen istri. Ya Allah aku minta istri ya Allah, yang perempuan ya, yang cantik, yang kulitnya kuning langsat, tinggi badannya 165 ya Allah, ukuran BH nya nomor 58. Wong Gusti Allah kok didikte, selamatkan aku dari azab neraka. Ini kan menghimpun semuanya, gitu loh. Tapi juga jangan terlalu singkat, terlalu ringkes sampai nggak bisa difahami. Ndonga neringkes banget, syukur tangane menengadah. Ya Allah Engkau tahu yang ku mau, amin. Nah, itu sponsori Sprite tuh. Ya bener Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin itu maumu itu apa, ngono loh. Paham? Tapi juga jangan rapopo banyu kok. Loh, sandalku lo teles, malah sandalku gak diopeni. Oh, nah gitu, malah ribut juga ngombe. Halo, lanjut enggak ini? Le, ada orang doa itu nganyel ke. Ya Allah diatur. Ya Allah
Aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Ya Allah, Engkau telah berjanji akan mencukupi segala rezekiku ya Allah. Itu janjimu dalam Al-Quran. Semua kebutuhan hidup akan Kau penuhi. Tapi sampai sekarang aku kok masih miskin toh. Mana janjimu itu ya Allah? Mana tanggung jawabmu sebagai Tuhan? Gusti Allah kok dituntut? Tapok lambemu. Ya Allah. Dah, ini pelajaran berikutnya. Mas nggak nyumbang cerewet. Iya ya, swadaya masyarakat iya. Jangan bilang swadaya masyarakat ada yang tersinggung soalnya camat gak nyumbang, kapolsek gak nyumbang. Ini swadaya masyarakat Pak Camat, Pak Lurah mbuh nyumbang mbuh ora kok. Kan swadaya masyarakat, banter eleng ngomong. Kasihan itu, malu jadinya. Udah nggak nyumbang, duduknya di atas, dapat kotaan. Tuh loh, ini garai swadaya masyarakat. Iya swadaya masyarakat, tapi nggak usah diomongin. Itu kasihan pejabat yang nggak nyumbang itu loh, kasihan. Doa tadi juga pelajaran bahwa masa depan kita itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ada masa depan dunia, ada masa depan akhirat. Sampeyan lebih mikir yang mana? Masa depan akhirat apa dunia? Harusnya dua-duanya, tapi yang lebih sering sampean rencanakan, yang lebih sering sampean pikirkan, masa depan akhirat apa dunia? Nah itu jawaban jujur, saya senang. Karena memang Allah aja nyindir, bal tu'thirunal hayatat dunia. Kebanyakan manusia lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih tertarik dunia daripada akhirat, lupa bahwa akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih langgeng, lebih abadi. Tapi kebanyakan dari kita lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Dibuktikan dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Rata-rata kita lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Akhirat simbolnya pahala, dunia simbolnya harta. Maaf, kebanyakan dari kita lebih seneng pahala apa harta? Coba ngapunten, misalnya ya di Karangbenda ini semua masyarakatnya dapat undangan, 2 undangan, dan yang boleh didatangi hanya salah satu saja, nggak boleh datang kedua-duanya. Waktunya bareng, nggak boleh diwakilkan. Datangnya boleh satu aja, nggak boleh dua-duanya didatangi. Yang satu undangan untuk mendapatkan pahala, satunya undangan untuk mendapatkan harta. Jadi satu undangan untuk menerima ganjaran, satunya undangan untuk menerima bayaran. Satu yang ngundang langsung Allah, hayya 'alas shalah. Itu undangan dari Allah, yang mau datang dapat ganjaran, dapat pahala 27 derajat. Satunya undangan dari bupati terpilih, yang mau datang dapat duit 1 jutaan.
Ayo kira-kira masyarakat Karangbenda pilih pahala 27 derajat apa duit 1 juta? 1 juta wong 100.000 mbok terima nganti tekan 1 juta. Oh malah 20.000. Jangan buka rahasia. Dikasih ganjaran 17 derajat sama dikasih bayaran 1 juta, milih bayaran 1 juta. Betul? Betul? Sampai maaf di masyarakat sini, ukuran orang berhasil, orang sukses itu ukurannya akhirat apa dunia? Orang sukses kalau menurut masyarakat Karangbenda itu orang yang banyak pahalanya apa yang banyak hartanya? Ada orang kaya itu semuanya bilang wah dia itu orang sukses, tapi ada orang yang rajin zikirnya, rajin pengajian, rajin sholat jamaah ke masjid, nggak ada yang bilang sukses. Kuwi lho mbahe kok neng masjid ra mulih-mulih koyoke wis krasane arep mati kuwi mbahe. Ibu lebih seneng mana Bu? Punya anak yang pinter cari pahala sama punya anak yang pinter cari harta? Lebih seneng dikasih yang mana? Anak ngasih ganjaran sama anak ngasih bayaran? Pilih ganjaran apa pilih bayaran? Misalnya ibu punya anak perempuan cantik, yang jelas nggak kayak ibunya, cantik, terus dilamar cowok 2, dilamar 2 pemuda, pemudanya sama-sama ganteng, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune. Yang satu pinter cari pahala, yang satu pinter cari harta. Yang satu soleh ahli ibadah, sholatnya khusyuk, hafal Quran, tapi nggak punya duit, melarat. Yang satu nggak bisa ngaji, tapi dia kerja di perusahaan bonafit, gajinya tinggi, sugih. Kira-kira yang sampean pilih jadi menantu yang melarat apa yang sugih? Ya. Bu, jujur, kalau nggak jujur tak tinggal. Lebih bangga mana? Punya mantu santri sama punya mantu polisi? Lebih bangga punya mantu santri apa pegawai negeri? Lamis. Lebih bangga punya mantu jadi ustadz apa jadi pejabat? Sampean kalau lagi kumpulan muslimatan, arisan, kumpulan PKK macam-macam, itu yang dibangga-banggakan menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi pejabat? Menantuku itu sekarang jadi camat, udah pindah 3 kali kecamatan, sebentar lagi rencananya mau jadi sekda. Itu menantuku, bangga. Tapi nek sing yang satunya ustadz itu apa, ndak bisa kerja, mongan mangan, mesake bojone, mesake anake. Loh, saya itu kalau udah santri ustadz direndahkan itu tersinggung aku. Sampai ada orang mau ngambil menantu santri itu, ya nggak jadi gara-gara diprovokasi sama tetangganya. Oh, anak pondok kok dipek mantu, gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Ya Allah. Nah, jangan bilang anak pesantren nggak punya penghasilan loh ya. Ini yang ngomong di hadapan sampean ini anak pesantren loh ya. Kalau soal penghasilan, ayo orang sekian yang hadir di sini berapa penghasilannya? Termasuk bupati terpilih. Kalau mau jujur-jujuran, berapa penghasilannya? Ayo diadu sama ini, ayo. Anak pesantren ini, terima camat, kapolsek, lo gajinya berapa? Mangkel aku.
mau bangun rumah itu yang direncanakan bukan kok rumah yang akan ditinggali selamanya di surga, tapi rumah yang akan ditinggalkan selamanya itu loh, yang di dunia itu yang dipikir biayanya sampai ratusan juta, padahal itu rumah mau ditinggalkan selamanya. Betul? Coba saya nanya, tolong dijawab, rumah dunia sama rumah di surga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana? Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Padahal rumah dunia itu rumahmu yang pasti akan kau tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada manfaat, nggak ada guna, nggak bisa nolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Ya boleh cara kene ana wong arep mati pesen anake, "No, sok nek buke mati yo kulkas wi katutke nang kuburane buke. Buke ora iso ngombe banyu nek ora adem ya nok ya." Ndak ada, pintu satu ndak ada yang dibawa. Walaupun pintu rumah itu tebel, dipakai papan kuburan itu loh, ndak boleh. Pak Lurah itu pintu rumahnya tebel. Itu misalnya Pak Lurah meninggal, kan sebentar lagi beliau meninggal. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar Pak Lurah, nggak usah takut. Yang selamanya itu di akhirat. Jadi Pak Lurah sebentar lagi mau meninggal, Pak Camat juga sebentar lagi mau meninggal, Pak Kapolsek juga sebentar lagi mau meninggal. Yang belum dilantik jadi bupati meskipun sudah terpilih itu juga sebentar lagi mau meninggal. Loh gitu loh. Yang ceramah, ya iya, tapi lebih dulu camat sama Kapolsek. Lah memang hidup di dunia cuma sebentar kok. Itu loh. Misalnya beliau-beliau itu meninggal. Pak Lurah lah contohnya, wong contohnya no desa kene. Maaf Pak Lurah, izin, nggak usah sedih. Wong dibikin contoh mau mati, yang nggak dibikin contoh juga mau mati. Malah biasanya matinya lebih dulu yang dibikin contoh. Itu terus kan makamnya Pak Lurah itu butuh papan tuh. Terus putranya Pak Lurah dibilangin sama masyarakat, ini pintu rumah ini diambil ya, dilepas pakai papan kuburan ayahmu. Ngojok, padahal itu putranya Pak Lurah sendiri. Jangan, ini mahal ini harganya. Padahal itu yang beli ya Pak Lurah. Tapi sama anaknya nggak boleh. Nah, terus nanti kuburannya ayahmu dikasih apa? Gampang, tak belikan kayu kiloan aja. Coba, itu loh rumah yang akan ditinggalkan selama-lamanya. Itu ditinggalkan selama-lamanya, tapi biayanya habis ratusan juta. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah yang di surga, ini nanti ada panitia keliling itu menawarkan ke sampean tabungan untuk persiapan bangun rumah yang di surga, untuk beli tanah kaplingan di sana, untuk beli bahan-bahan materialnya. Nah nanti rencana sampean mau ngasih berapa? 2000 untuk bangun rumah. Nah kalau cuma 2000, mohon maaf, itu dapat paku satu malah nyublesi bokongmu itu. Coba tak pikir, rumah yang akan ditinggalkan selamanya dibiayai ratusan juta. Rumah yang akan ditempati, akan ditinggali selama-lamanya yang di surga 2000. Sampean waras, sampean sehat. Loh, kalau sehat nggak gitu pola berpikirnya. Harus lebih mementingkan yang akan ditinggali selama-lamanya, yang akan ditempati selama-lamanya, menjadi miliknya selama-lamanya. Itu harus lebih dipentingkan. Nah, yang akan ditinggalkan selamanya ya sekedar aja biasa-biasa aja, wong mau ditinggal selamanya kok. Ngapain? Mikir kita Sebagus-bagusnya rumahmu yang di dunia ini, seindah-indahnya rumahmu yang di dunia ini, itu akan ditinggalkan selama-lamanya. Udah nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, selesai ceritane. Gak ketepaan malah gue rebutan anak-anakmu tukaran gara-gara omah tinggalanmu. Betul? Ngapain? Mahal-mahal.
Lah yang mau ditempati selama-lamanya loh, kok ndak dipikir. Bapak-bapak juga gitu, Jumatan itu ada kotak amal di masjid, itu untuk nyelengi, itu tabungan persiapan bangun rumah yang di akhirat. 5.000, 2.000 ngono njaluk swarga. Udah, ini udah siap? Masya Allah, kok abot ini? Udah siap? Berapa? Coba diangkat semua gini, duitnya diangkat semua. Yang mau dijariahkan untuk masjid ini loh. Coba diangkat semua duitnya. Ayo coba. Gini loh, gini. Ayo coba gini. Loh ya 2.000. Ayo pelit. Loh 2.000. Ya Allah. Monggo panitia, monggo. Ini beri kesempatan kepada jamaah untuk persiapan membangun rumahnya yang di surga, yang akan ditempati selama-lamanya. Tolong panitia yang telaten, pokoknya kalau belum ngasih jangan ditinggal dulu, ditungguin sampai dia ngasih. Tuh, ayo monggo, sholawat 1-2 lagu sambil kita istirahat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun untuk grup sholawat, matur suwun juga teman-teman panitia yang membantu para jamaah untuk berpikir tentang kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah. Selanjutnya para jamaah, mari kita renungkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ibu, ayo ngaji lagi Bu. Kudung ping wes 5.000 wes dicemplung nih ya wes. Kok lenger kelangan 5.000. Leh mikir sampai 5.000 dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibanding dunia. Ini ada keselarasannya dengan waktu subuh ketika azan itu ada as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Jadi ini keselarasannya. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak masyarakat Sodong, Karangbenda yang prinsipnya dibalik? An-naumu khairum minas sholah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Coba saya tanya, kalau lagi ada seruan waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum. Orang Sodong, orang Karangbenda lebih banyak mana yang berangkat ke masjid untuk sholat jamaah sama yang tidur? Berarti lebih penting sholat apa tidur? Ini masjid baru diresmikan, tapi kan udah lama dipakai sholat jamaah. Nggih, maaf, saya tolong dijawab. Masjid ini kalau sholat jamaah ramai apa enggak? Rame, berarti orangnya enggak sholat, bengok-bengok, teriak-teriak. Kalau waktu subuh kira-kira ada berapa saf, ada berapa baris jamaahnya? Pak Kades nggak berani jawab karena beliau nggak pernah ke masjid ini kalau subuh. Ke masjid dekat rumahnya sana ya Pak Kades kalau Jumatan ya.
Halo? Halo? Itulah kita. Jadi kita itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Bapak Ibu maaf, salah satu fungsi utama masjid itu untuk sholat berjamaah. Setiap hari kita diabsen sama Allah minimal 5 kali. Datang dong, diabsen sama Allah. Pegawai-pegawai itu loh, pegawai-pegawai kalau mau kerja itu sekarang ada absennya. Berarti rungokne ya. Oh dirungokaken ya. Dirungokaken. Mriki niku ngapak nggih. Oh nyonge gak kepikiran nek kawang ngapak. Padahal orang ngapak ora kepenak. Wis kadung. Wis kadung. Ya Allah. Kita itu setiap hari diabsen sama Allah. Datang dong. Bahkan kalau karang benda absennya bukan cuma sehari 5 kali, harusnya udah 7 kali. Karena sholat 5 waktu itu bagi Islam pemula. Islam anyaran itu sholatnya 5 waktu. Kalau Islam kawaan kayak karang benda, ini sholatnya harus sudah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Karang benda sholatnya udah 7 waktu nggih? Ngapusi. Orang kalau sholatnya udah 7 waktu tuh wajahnya mencorong, nggak kayak wajahmu mencureng. Makanya usahakan jamaah. Gini loh sayang, dengerin dong sayangku. Allah ya Karim, katanya pengen dikasih rahmat, katanya pengen dikasih pahala, katanya pengen dikasih ridho, katanya pengen dapat barokah. Lah dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak dateng, berarti nggak sehat dong. Misalnya sampean mau dikasih sembako sama Pak Camat, tapi sampean dipanggil sama Pak Camat untuk dapat sembako itu, untuk nerima sembako itu, sampean nggak datang. Orang nggak waras itu namanya. Katanya pengen dapat sembako, udah dipanggil, udah disiapin sembakonya sama Pak Camat, tapi nggak dateng. Lo sampean udah disiapin sama Allah rahmat, barokah, ridho, pahala 27 derajat, sampean dipanggil nggak dateng. Katanya pengen dapat, dipanggil kok nggak dateng. Nggak waras itu berarti. Padahal sorry ya, jodohnya kita sholat itu ya jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Jodohnya kita sholat itu jamaah kalau pengen sholatnya diterima. Kalau sholat sendirian mengkhawatirkan. Maaf, silahkan mau tersinggung, silahkan mau marah. Saya berani katakan semua yang hadir di sini, kalau sholat 99,9% ngelamun. Betul? Termasuk yang ceramah. Iya. Ngaku. Emang iya, walaupun udah ditata sedemikian rupa. Allah. Begitu saya berdiri semuanya tepuk tangan, seneng, gembira. Saya lupa Pak Camat, Pak Kapolsek, kalau jamaahnya ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan semua. Padahal perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Walaupun udah usolli fardul usolli fardul Allahu Akbar. Tapi nanti begitu baca iftitah, baca Fatihah, pikiran melayang kemana-mana. Betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan ini dilantiknya jadi bupati? Allahu Akbar. Modalnya itu miliaran loh ini. Sampai Allah liman hamidah, lunas enggak ini utangku? Allahu Akbar. Ini nanti pegawaiku bener-bener dukung aku apa enggak? Jangan-jangan nanti aku punya program gini enggak didukung. Allahu Akbar. Jangan-jangan nanti ada camat yang pengkhianat. Allahu Akbar. Wih, mumet iki. Mau digeser, dimutasi itu kok yang enggak enak. Dia udah senior. Sekarang camatnya ada di sebelah saya. Allahu Akbar. Itu misalnya gitu loh. Halo?
Ndak nanti digeser ke Insya Allah kita doakan Pak Camat habis ini naik pangkat ya. Kalau nggak keduluan meninggal dunia lah kan yang nggak tahu toh itu loh, termasuk Pak Kapolseknya ya. Insya Allah dah lah. Sholat kalau model kayak gitu kira-kira diterima ndak sama Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah nggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu selektif banget. Allah itu maha kaya, maha pinter, maha segalanya. Wong sampeyan yang nggak begitu pinter aja pilih-pilih kok, betul? Lah kalau milih itu milih yang bagus apa milih yang jelek? Beli baju pilih yang, beli buah pilih yang, beli menantu sampean. Nyari menantu pilih yang kurang semangat. Sampeyan itu kan nggak begitu pinter, nggak begitu kaya. Loh, ya sama kayak saya. Itu aja pilih-pilih kok. Makan aja pilih-pilih kok. Gitu? Beli apa-apa pilih-pilih, cuma pilihannya nggak begitu banyak. Tapi kan tetap pilih-pilih, tetap milih yang bagus. Beli jilbab milih yang kurang kenceng, beli baju milih yang, beli buah milih yang itu, nyari pemimpin milih yang, nyari bupati milih yang. Nah bupatimu niki saya napa saya? Saya napa saya? Awon apa saya? Saya apa awon? Saya apa saya? Monggo silakan diberangkatkan ke kuburan. Diberangkatkan ke kuburan karena sudah sama-sama kita saksikan bahwa beliau orang saya. Lo kan udah disaksikan tadi. Halo, halo. Cari besan ya pilih yang, cari menantu pilih yang, cari penceramah pilih yang. Siapa ngomong larang-larang? Ya di mana-mana kalau bagus itu ya mahal. Pengen murah yo suamimu kon ceramah. Wah, mahal murah itu tergantung kualitas. Ya pengen murah yo bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel lah. Lah Allah itu pilih-pilih, kalau nggak bener-bener bagus nggak diterima. Lah sholat wis ndak khusuk cepet pula. Allahu akbar talin amin. Entul-entul jadi tulik-tulik ndutut gopek-gopek. Tereliminasi. Makanya jangan dibiasakan sholat sendiri, mengkhawatirkan nggak diterima wong gitu kualitasnya. Kalau jamaah pasti diterima. Ini fadilahnya sholat jamaah. Sak masjid Purnama Sultan ini nggak ada yang khusuk sholatnya, wong pancene wong sodong sholatnya ya wis ngono kuwi, cuma imamnya tok satu yang khusuk. Ini semua jamaah sak masjid tertulis khusuk semua, diterima semua sholatnya, alhamdulillah. Loh ini untungnya sholat jamaah itu Pak Lurah. Jadi cuma imamnya aja yang khusuk, semua diterima, semua dianggap khusuk. Dah, misal imam ndak khusuk, imamnya mikir kreditan. Makmum nggak ada yang khusuk, ada satu tok makmumnya yang khusuk. Nyelempit no pojokan tapi sholatnya khusuk. Nah, ini semua jamaah sak masjid ketulis khusuk, diterima semua sholatnya, alhamdulillah. Dah sekarang mentok udah, imam ndak khusuk, jamaah satu pun nggak ada yang khusuk, tapi safnya lurus rapet, barisannya itu lo lurus rapet, diterima semua, dianggap khusuk semua. Enak, apalagi jadi makmum, wes ndak mikir. Makmum kan tinggal ngetut nih imam, imam ngadeg melu ngadeg, imam angkat tangan, makmum melu ngangkat tangan, imam Allahu Akbar, makmum ya Allahu Akbar. Ya meskipun imam petentengan, makmum nyantai kok. Imamnya petentengan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum enak, ono asine enak, gak sumuk. Begitu imam waladhdallin, makmumnya nyantai, amin, ngono tok. Imamnya Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar.
imamnya sami Allah liman hamidah, Allah liman hamidah, Allahu akbar, nyantai. Imamnya wana don, amin. Gitu aja di buku catatan amalnya dia, itu catatannya malaikat, nama Supardi, alamat Sodong, Karangbenda, Adipala, Cilacap, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Nah, dia khusyuknya nunut imam. Itu makanya diusahakan kalau sholat itu safnya lurus, sehingga mau sholat berjamaah imam ada tugas meluruskan safnya jamaah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis shalah. Itu artinya kan luruskan barisan kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya barisan itu bagian dari kesempurnaannya sholat berjamaah. Nggak harus pakai bahasa Arab Pak Imam. Ya kalau orang Arab pakai bahasa Arab, itu nggak harus pakai bahasa Arab. Itu kan himbauan kepada jamaah agar safnya rapat dan lurus. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ngapak, pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa daripada pakai bahasa Arab tapi makmumnya nggak ngerti. Gitu loh. Ya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu udah enak semuanya. Mulai iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kayak masjidmu kalau iqamat ya gitu nggih? Kak ngandel. Iqamat la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah sing iqamat wis mambu kuburan kok. Lho begitu iqamat terus imame istawu sufufakum matarasu wa andatilu rahimakumullah. Kok guyu to? Takono to sing wis tau umrah kala. Istawu lurus. Lah kalau di sini ya bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, para jamaah, mohon safnya diluruskan rapat. Kalau di depan masih ada yang kosong tolong diisi. Ngono ae. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah nyuwun tulung safnya lurus rapat. Nek tesih wonten sing kosong diisi. Ngono ae, ndak usah katik menggaya sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Fa inna tasfiyatas safi makmume plonga-plongo. Ngomong apa gitu. Makanya ada cerita itu, ada Mbah Yai sepuh mau berangkat ngimami ke masjid. Memang dia udah agak sepuh. Ketemu sama cewek. Ini cewek naik motor, dia habis dari salon kecantikan. Turun karena ada Mbah Yai lewat. Ditanya sama Mbah Yainya, "Seko ngendi nok?" "Kula saking salon kecantikan, Mbah Yai." "Nyopo ning salon kecantikan kuwi?" "Mantun rebonding." Mbah Yai ini kan mboten ngertos rebonding itu apa. Rebonding kuwi apa? Ngeluruske rambut, Mbah Yai, ngelurusake rambut. Dadi ngelurusake iku bahasa gaule rebonding. Oh ngono. Akhirnya digawe modal karo Mbah Yai ini biar dibilang imam gaul. Jadi Mbah Yai arep ngimami sholat jamaah itu madhep jamaah. Para jamaah sekalian, tolong barisannya direbonding. Lah ukurannya lurus itu tumit ya, tumit tungkak sini, karena orang itu kakinya kan nggak sama panjangnya. Kalau yang dipakai ukuran lurus itu jari kaki depan itu masih pating pletot itu, karena panjang kaki orang itu nggak sama. Tapi kalau tumit yang dijadikan ukuran lurus mesti nanti sama gitu. Terus rapet itu pundak nempel pundak, bau nempel bau.
Itu yang bener rapet. Rapatnya barisan, rapatnya saf itu pundak nempel pundak, bau nempel bau gitu. Kalau orangnya tinggi pendeknya nggak sama, ya bau nempel bau. Karena maaf ada yang nganggep lurusnya saf itu kaki yang dipakai ukuran. Jadi kakinya yang rapet, yang dirapetkan itu kakinya, bukan pundaknya. Pundak jaraknya lebar, tapi kakinya begagah gini. Ada loh mau sholat ini. Mungkin bapak-bapak pernah ngelihat itu kalau mau merapatkan sop itu kakinya yang begagah gini. Jadi pundak sama pundak jaraknya masih jauh, satu lengan gini, tapi kakinya gini. Jadi biasanya kalau sendekap itu di atas dada gini. Jadi posisinya sholat itu welek, kayak wong wedok nguyuh sampai ngadeg. Padahal orang sholat itu disuruh sikap yang gagah, ya sufu nafis sholah kasufu fihim fil qital, membentuk barisan saf dalam sholat seperti barisan tentara di medan perang. Gagah ngono, kayak barisannya tentara di medan perang, biar kelihatan Islam itu kuat, Islam itu gagah. Makanya barisannya tegak lurus, jauh gerak. Tapi ya ndak usah disiapno dan engko mentang-mentang kapolsek ngimami jawab gerak rapat gerak melayu kabeh dan jamaah ya. Tapi harus tegas. Makanya yang jadi imam yang bagus, paling banyak hafalan Qur'annya, paling alim ilmu agamanya, paling bagus akhlaknya, baru usianya. Lah kalau udah sepuh banget mundur bagian doa, terus melungker awake ngimam ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rukuk secara kenceng, Allahu Akbar. Ganti mbah itu ganti yang muda, jenengan bagian doa regenerasi. Begitu jenengan dipundhut sing kuwasa, mangke ada penerus perjuanganin jenengan. Gitu aturane. Pemimpin yang ngono, regenerasi gantian. wes udah. Piye maksudnya ngaji kok gak entuk wes ini? Ini udah jam 1, hampir jam 1 ini udah. Dah matur suwun semuanya. Sekali lagi Pak Samsul matur suwun, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah semuanya, tokoh-tokoh semuanya, Kepala KUA matur suwun semuanya, seluruh takmir masjid, Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma ij'al hadzal masjid ma'muran bi'ibadika salihin wa ma'muran bi'ibadika al-mu'minin wa ma'muran bi'ibadika al-mukhlisin wa ma'muran bi'ibadika al-muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul hajat sedaya nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.